Harusnya ketika kita membuat planning, jangan sok jago dengan planning kita. Bertawakallah kepada Allah, bersandarlah kepada Allah, karena seringkali opini-opini kita itu sesat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa syukurillah ala jami'i ni'amihi li'ibadihi wa lana jami'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah rahimakumullah, Majelis Asma al-Husna, kita akan mentadabburi hari ini tentang asma Allah Asy-Syakur. Asma Allah yang akan membuat kita terkagum-kagum dengan kebaikannya. Asma Allah yang akan kita kenal ini akan membuat kita semakin takjub akan semua pemberian-pemberiannya. Dan kita juga akan semakin takjub mudah-mudahan sehingga semakin tunduk dan menghinakan diri di hadapannya karena mengetahui bahwa Dia yang tidak membutuhkan kita, justru kita yang membutuhkan Dia, tapi Dialah yang terus membalas setiap kebaikan kita yang sedikit dengan balasan-balasan yang besar. Allah Syakur, kalau kita mengenalnya, mudah-mudahan setelah ini kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepadanya dan mengerti bagaimana cara bersyukur kepadanya. Alhamdulillah wa syukru lillah. Syukur, syakir, syakur. Kalau syukur bahasa Indonesia apa artinya? Berterima kasih atas kebaikan. Ya. Dan itu ditujukan kepada yang telah memberikan kebaikan dan manfaat kebaikan kepada kita. Syukur biasanya. Tapi kali ini kita akan fokus membahas tentang Allah sebagai Asy-Syakur. Jadi bukan kita yang sebagai yang bersyukur, tetapi Allah di sini sebagai yang bersyukurnya. Selama ini kan ilmu yang kita dapat adalah ilmu tentang bagaimana kita bersyukur kepada Allah. Nah, kali ini kita akan mendapatkan ilmu bagaimana Allah bersyukur kepada kita. Ya, seputar itu kita akan membahas. Tapi agak-agak lucu kok Allah yang bersyukur sama kita ya. Nah, itu karena belum paham kata syukur itu. Ya. Secara garis besar, kata syukur itu artinya Allah sebagai Asy-Syakur yang maha membalas ketaatan yang sedikit atau kecil dengan balasan yang besar dan berlimpah. Jadi apa artinya Allah sebagai Syakur? Yang maha membalas ketaatan yang kecil dengan balasan yang besar. Itu Allah sebagai Asy-Syakur. Allah Subhanahu wa taala punya jadi apa bedanya Asy-Syakir dengan Asy-Syakur? Asy-Syakir, jadi kalau ada orang bersyukur, pelakunya disebut syakir.
Jadi si Samade punya anak perempuan namanya Syakirah. Yang laki-laki namanya si Muhammad Syakir. Ya. Jadi hamba yang bersyukur. Asy-Syakir. Jadi kalau dari kita kepada Allah artinya kita berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Tapi kalau Allah sebagai Asy-Syakir, nah berarti Allah yang maha membalas ketaatan yang kita lakukan dengan balasan yang melebihi daripada ketaatan yang kita lakukan itu. Lebihnya berapa? Dari 10 sampai 700 sampai tak terhingga. Kan gitu ya? Itu Allah sebagai Asy-Syakur. Nah, Syakir ini sifat. Syakir ini kata-kata Asy-Syakir, saya belum membahas Asy-Syakur. Asy-Syakir merupakan sifat. Sifat Allah itu ada dua. Ada sifat zat, artinya menyatu dengan dirinya. Ada sifat fi'al, perbuatan. Perbuatan. Jadi kalau dia berkehendak, maka dia menjalaninya. Kalau dia tidak berhak, kalau dia tidak berkehendak, maka Allah tidak mengerjakannya. Itu sifat daripada perbuatan. Tapi sifat zat Tuhan, ya dengan sendirinya selalu Asy-Syakir. Sifat yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala adalah Asy-Syakir, yang maha membalas setiap perbuatan hambanya yang sedikit dengan balasan yang besar. Itu melekat dengan sifat zatnya. Tetapi Asy-Syakur di sini wazannya namanya maf'ul. Objek. Jadi ini merupakan sifat perbuatan. Nah, jadi ada sifat yang terkait dengan zat, ada sifat terkait dengan perbuatan. Misalnya, yarzuqu may yasha. Allah memberikan rezeki kepada yang dikehendakinya. Itu berarti memberi rezeki itu sifat daripada perbuatan. Ya. Nah, tetapi kalau Asy-Syakur ini sifat zat, ya sifat perbuatan juga. Jadi dua-duanya. Sifat zat dan sifat perbuatan. Ini dulu yang betul kita kenal. Bahwa yang melekat pada zat Allah, sekaligus melekat pada perbuatan Allah adalah yang maha membalas perbuatan atau ketaatan yang kecil dan sedikit dengan balasan yang besar dan melimpah. Ini Allah Subhanahu wa taala. Senang gak punya Allah seperti itu? Kalau Tuhan mereka kan dibagi-bagi ya. Nah, kita dalam melihat Allah, Allah itu syakirun, syakur, itu melekat pada zatnya dan pada sifatnya. Tidak ada kejahatan pada diri Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Tidak ada sesuatu yang buruk pada Allah Subhanahu wa taala. Allah perusak, enggak ada itu Allah perusak. Enggak ada sifat Allah itu perusak. Jadi ma la yaliqu billah, di antara sifat-sifat Allah yang sudah kita kenal itu semuanya adalah baik dan tidak boleh disematkan kepada Allah sifat yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Tuhan perusak misalnya. Tuhan pembawa bencana. Sehingga perlu disembah agar dia tidak menurunkan bencana. Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha membalas setiap ketaatan dan perbuatan kita yang sedikit dan kecil itu dengan balasan yang besar. Sampai di sini. Sampai di sini. Kira-kira boleh nggak kalau saya bilang la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Maka itu janganlah kamu hinakan perbuatan baik walaupun itu sedikit. Maknanya
Jangan takut berbuat baik walaupun itu sedikit. Karena boleh jadi yang sedikit itu jika disyukuri oleh Allah jadinya besar. Ikhwan yang janji bawa buah sudah dilakukan? Sudah? Kelas Kamis malam, angkat tangan yang hadir. 1, 2. Yang ikhwan dulu. Kan janjinya bawa buah nih. Bawa enggak? Bawa. Saya nggak mau nanya buah apa dan berapa banyak. Dan seandainya dia cuma bawa 1 buah apel, kalau itu disyukuri Allah nilainya besar nggak? Yang akhwat bawa apa? Saya bawa apa aja tadi yang akhwat? Kamis malam. Kue? Yang lain? Kue terus. Yang tugasnya kue yang akhwat kemarin tuh. Kenapa saya suruh bawa? Walaupun sepiring kan nyuruhnya. Saya bilang akhwat bawalah masing-masing sepiring kue, yang akhwat ya, ikhwan juga gitu kan. Nggak minta banyak. Allah itu syakirun. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Boleh jadi maknanya adalah jangan takut berbuat kebaikan walaupun itu kecil. Dan jangan hinakan orang yang berbuat kebaikan yang kecil karena Allah syakirun. Syakirun. Jelas? Oke. Melangkah selanjutnya. Kalau bersyukur biasanya bilang apa? Alhamdulillah. Terus apa bedanya memuji dengan bersyukur kepada Allah? Oke, kalau bersyukur kepada Allah bilang apa? Kalau memuji Allah bilang apa? Alhamdulillah juga kan? Iya. Memuji Allah, alhamdulillah. Berterima kasih kepada Allah bilang apa? Jadi kan 2 hal yang berbeda kan? Antara memuji Allah dengan alhamdulillah dan bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, 2 hal yang berbeda. Halo? Hadir? Baik. Enggak pusing kan? Enggak ya? Alhamdulillah wa syukurillah. Ya. Ketika wa syukurillah bersyukur kepada Allah bilang apa? Ketika memuji Allah bilang apa? Apa bedanya? Gak usah dijawab, ini tugas saya. Kalau situ yang menjelaskan takutnya job saya keambil. Nanti tukar tempat lagi, saya di lesehan, Anda duduk di sini. Nah, saya nggak mau dong kan gitu. Itu bahasa tawaduknya gitu kira-kira. Padahal emang nggak bisa gitu kan. Begini, di satu sisi kata alhamdulillah, saya ingin jelaskan dulu, adalah kata pujian untuk Allah setiap saat. Dalam segala hal, pokoknya Allah itu cuma pantas untuk dipuja dan dipuji. Jadi setiap saat kita lagi senang, alhamdulillah, lagi susah, alhamdulillah, lagi sehat, alhamdulillah, lagi sakit, karena Allah tempatnya untuk dipuja dan puji terus. Sementara syukrulillah biasanya kita lakukan kalau baru dapat nikmat dari Allah, betul? Ya. Saya mau nanya, biasanya sujud syukurnya itu kalau baru dapat apa sih? Nah, dapat rezeki. Saya mau nanya rezeki yang mana ya kira-kira? Kalau hari ini dapat mengenal Allah sebagai asy-syakur, sebetulnya dahsyat sekali. Biasanya sujud syukur gak habis dapat ilmu. Bersyukurnya biasanya kalau baru dapat apa?
Hah? Ya. Ya materi keduniaan yang gak jauh-jauh dari duit sama barang lah ya. Sama selamat dari penyakit gitu kan. Atau baru lulus ujian. Gitu ya. Keluar penjara sujud syukur. Oke. Nanti kita bicara Nabi Yusuf. Nabi Yusuf malah minta masuk penjara gitu. Baik. Jadi yang jelas paham dulu nih. Bedanya bersyukur kepada Allah dengan memuji kepada itu setiap saat kalau memuji Allah itu. Misalnya jangan saya deh, ibu-ibu sakit. Gitu ya. Ya suka-suka gue lah. Ya dapat sakit bersyukur. Dengan begitu rumah sakit dapat penghasilan, dokter dapat penghasilan, perawat dapat penghasilan gitu kan. Lalu datang orang besuk. Gimana Mbak kabar hari ini? Gimana penyakitnya? Bilang apa? Alhamdulillah. Gitu. Iya. Karena nggak ada tempat kecuali untuk memuji Allah pada posisi itu. Allah itu tempatnya untuk dipuja dan dipuji. Kalau yang kurang memuji Allah biasanya begini. Gimana Mbak? Ya, alhamdulillah aja. Gimana lagi? Oh berarti ini enggak alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu, kalau dalam surat Al-Fatihah, alhamdulillah apa terjemahannya? Segala puji. Kata segala ngambil dari mana itu? Dari alif dan lam. Kalau orang bilangnya hamdan syakirin wa hamdan na'imin, enggak pakai alif lam, karena memang dikhususkan tuh pujiannya untuk apa dan pujiannya untuk apa. Tapi kalau pakai alif lam, ini namanya lil istighraq. Ini lupa tadaburnya kalau udah lama. 8 tahun yang lalu pelajaran Al-Fatihah. Jadi udah lupa lagi kan? Udah lupa, jarang masuk lagi. Nah. Datangnya tadabur Asmaul Husna doang. Gak usah tersinggung. Gue juga tahu lu sibuk. Alhamdulillah. Alif lam lil istighraq. Artinya segala puja dan puji hanya pantas ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala hal Anda nggak punya peluang untuk mencari celah kesalahan Allah. Allah cuma pantas untuk dipuji. Alhamdulillah. Sementara syukur itu hanya kita lakukan biasanya ketika kita baru saja merasakan nikmat. Cara kita bersyukur tuh alhamdulillah. Oh berarti kebutuhannya terpenuhi nih. Kalau alhamdulillah, berarti keinginannya terpenuhi. Kalau ya alhamdulillah, berarti angan-angannya terpenuhi. Cuma itu aja tingkatan manusia sebetulnya. Kebutuhan, keinginan, angan-angan. Saya mau dengar sekarang. Kebutuhannya terpenuhi, bilang apa? Keinginannya terpenuhi, bilang apa? Angan-angannya terpenuhi, bilang apa? Cuma itu. Ya. Siapa yang bisa memenuhi semua kebutuhan kita? Hanya Allah. Tidak ada yang lain. Siapa yang bisa memenuhi semua keinginan kita? Oh, ini lebih repot lagi. Kita memenuhi keinginan anak aja susah. Dan gak akan pernah kita bisa penuhi. Apalagi tingkatan yang ketiga. Siapa yang bisa memenuhi angan-angan kita? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah dengan asyukru. Di satu sisi, alhamdulillah lebih umum. Dan asyukru lebih khusus. Tapi di sisi lain, asyukru lebih umum dan alhamdulillah lebih khusus. Catat. Ya.
Contohnya begini. Alhamdulillah, memuji Allah itu dalam keadaan senang, as-sarra, maupun dalam keadaan susah, ad-dharra. Betul nggak? Kalau lagi senang bilang apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau lagi susah bilang apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Bilang itu. Itu baca yang benar. Ya. Ustaz, bukannya innalillah. Nah, ini bedanya. Kemarin belum belajar asyakur, sekarang udah belajar. Naik tingkat. Dulu sebelum belajar ilmu Asmaul Husna Asyakur, alladzina idza asabathum musibah qalu, kalau kena musibah kan bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu ya. Tapi sekarang setelah belajar ilmu asyakur dan alhamdulillah, kalau kena musibah bilang apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala hal. Kitanya yang sering salah menilai perbuatan Allah. Gitu kan? Kenapa saya katakan demikian? Ingat, Allah itu asyakur. Man taraka syai'an lillah awwadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Barang siapa yang ikhlas, yang pasrah, menerima takdir Allah walaupun itu buruk, maka Allah akan beri dia balasan yang lebih baik. Nanti saya mau cerita. Sekarang masih definisi-definisi dulu. Di awal ini, mumpung otaknya masih segar. Jadi, di satu sisi, alhamdulillah itu lebih umum daripada asyakur. Kenapa? Karena orang itu memuji Allah dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Fisarra'i wadh-dharra. Kalau dapat kesenangan bilang apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puja dan puji bagi Allah yang dengan nikmatnya yang kudapati ini, maka semakin sempurnalah kesalehan itu. Misalnya baru dapat motor. Alhamdulillah, dengan motor ini insya Allah yang masjid tadinya terasa jauh menjadi, gitu kan? Atau sebaliknya malah nggak ke masjid. Kalau dapat musibah bilang apa? Alhamdulillah ya ala kulli hal. Segala puja dan bagi Allah dalam segala situasi. Dalam segala kondisi. Allah cuma pantas untuk dipuji. Bersyukurlah orang yang mampu begitu cara berpikirnya. Bukan cuma menerima kenyataan, sehingga cuma bisa mampu bersabar pada kenyataan. Tetapi orang-orang yang sudah mengenal Allah yang maha terpuji itu adalah dia menyenangi setiap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Beda enggak menerima dengan menyenangi? Beda enggak? Contoh. Bertawakal kepada Allah karena memang udah enggak ada lagi modalnya. Dengan masih ada tapi bertawakal tinggi mana? Masih ada kemampuan tapi bertawakal. Jadi tawakal itu di depan, di tengah, dan di belakang. Tapi kita biasanya pakai tawakal di mana? Di belakang, di situ salah. Harusnya ketika kita membuat planning, jangan sok jago dengan planning kita. Bertawakallah kepada Allah, bersandarlah kepada Allah, karena seringkali opini-opini kita itu sesat. Sehingga ketika membuat planning, itu betul-betul lepas dari tawakal kepada Allah. Semua nuntut harus sesuai seperti yang ada di logika, dan ini bahaya. Ketika action plan, gitu ya,
ketika dalam proses menjalani ini pun harus tawakal. Supaya kita tidak sombong dengan kemampuan kita dan kita tidak putus asa dengan kelemahan. Tawakal terus. Dan nanti nunggu hasilnya, result itu pun harus tawakal kepada Allah. Apapun hasilnya, saya akan senangi itu. Nah, ini tempat-tempat bertawakal kepada Allah. Itulah orang yang selalu bersama Allah dalam hidupnya. Seperti orang-orang di sini semua, insya Allah. Sekarang asyukru. Asyukru biasanya nggak mungkin dong dapat musibah bersyukur. Nggak. Kata asyukru biasanya dalam definisi syar'i itu hanya dilakukan ketika mendapatkan nikmat. Dapat musibah, syukur. Ada nggak perintahnya? Nggak ada. Jadi di satu sisi alhamdulillah lebih umum daripada asyukru. Tapi di sisi lain asyukru lebih umum daripada alhamdulillah, memuji Allah. Di mana? Asyukru lebih umum. Memuji Allah biasanya hanya dengan lisan, betul nggak? Tapi bersyukur bil lisan wal jinan wal jisman. Bersyukur itu biasanya dilakukan dengan perkataan, dengan keyakinan, dan dilakukan oleh sekujur anggota tubuh. Jadi bersyukur itu lebih umum, lebih luas daripada memuji Allah Subhanahu wa taala. Jelas bedanya? Jadi kalau memuji Allah hanya dengan lisan, kalau bersyukur dengan lisan, dengan hati, dan dengan perbuatan. Gitu. I'malu ala Daud syukran. Wahai kaum Daud, keluarga Daud, bersyukurlah dalam bentuk perbuatan. Jadi, boleh jadi nih, salat kita itu syukur kepada Allah. Ya. Saum kita syukur kepada Allah. Sedekah kita bentuknya juga syukur kepada Allah. Dan semua ibadah-ibadah yang melibatkan keseluruhan anggota tubuh dan harta kita, maka itulah yang disebut dengan bersyukur. Jadi setiap hari kita harusnya memuji dan bersyukur. Maka kadang-kadang alhamdulillah wa syukrulillah. Tapi yang kedua ini harus dibarengi dengan perbuatan. Asy-syakur.